Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Sir. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Sir. Baik, alhamdulillah. Oke, semuanya dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi biologi untuk sistem koordinasi pada manusia, di mana kemarin kita sudah membahas tentang sistem hormon. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem indera ya. Oke, jadi izinkan saya untuk screen share media pembelajaran untuk hari ini. Oke, bisa dilihat PPT-nya ya? Bisa, Sir. Oke, jadi pada pertemuan ke-12 ini kita akan belajar tentang sistem indera, di mana perlu kamu ketahui bahwa dalam sistem koordinasi ada 3 sistem yang terlibat, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera ya. Nah, jadi untuk tujuan pembelajarnya, di sini siswa mampu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ sistem indera pada manusia, dan siswa mampu menyajikan hasil analisa pengaruh pola hidup terhadap gangguan pada sistem indera manusia. Oke. Nah, bagaimana kondisi tubuh kamu hari ini? Apakah kamu dapat merasakan suhu lingkungan saat ini? Nah, setiap hari kita melakukan aktivitas yang tanpa kita sadari terkontrol oleh sistem koordinasi kita atau sistem regulasi kita. Nah, pada saat temperatur udara di sekitar kita meningkat, maka udara terasa panas. Kita akan merasa gerah, kemudian kita akan berkeringat. Tangan kita secara otomatis akan mengambil apa saja untuk dikipas ya. Misalnya kamu menggunakan tangan kamu atau mengambil sesuatu untuk menurunkan suhu tubuh yang panas tadi. Kamu refleks langsung mengambil sesuatu untuk mengipas-ngipas badan kamu ya. Nah, jika kulit terasa gatal, maka tangan langsung menggaruk kulit yang gatal tersebut. Bayangkan seandainya bagian-bagian tubuh kita tidak bekerja dengan harmonis dan sinergis seperti yang dibahas tadi. Pernahkah kalian sadari ketika kita dapat mencium aroma yang harum, kita bisa mendengar suara dari volume yang kecil sampai volume yang keras atau yang besar. Kemudian kita bisa merasakan berbagai jenis makanan dengan variasi rasa yang berbeda-beda, rasa manis, pahit, asin, pedas, asam, dan sebagainya. Nah, tanpa kita sadari, semua itu diatur oleh sebuah sistem yang kita kenal dengan sistem indera pada tubuh kita. Nah, untuk memahami bagaimana struktur indera dan gangguannya, ayo kita pelajari tentang materi sistem indera ini. Oke, nah sesuai dengan informasinya bahwa sistem indera merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang atau disebut dengan reseptor. Ya, nah ala indera merupakan reseptor atau penerima rangsang yang peka atau sensitif terhadap rangsangan dan perubahan di sekitarnya. Oke, nah setiap reseptor hanya menerima jenis perubahan lingkungan dalam bentuk rangsangan tertentu. Oleh sebab itu, reseptor diberi nama menurut jenis rangsangan yang diterimanya. Nah, di sini ada 5 indera pada manusia, yaitu mata sebagai indera penglihatan, telinga sebagai indera pendengaran, hidung sebagai indera pembau, lidah sebagai indera pengecap atau perasa, dan kulit sebagai indera peraba. Nah, jadi masing-masing ala indera ini memiliki reseptor, kemudian tingkat kepekaan dan pengaturannya. Oke. Nah, untuk indera mata, reseptornya adalah retina atau fovea centralis, di mana dia bertindak sebagai fotoreseptor atau penerima rangsangan cahaya. Sesuai dengan istilahnya ya, foto artinya cahaya. Jadi mata itu dia sebagai penerima rangsangan cahaya, kemudian itu pengaturannya ada di lobus occipitalis, ini pada otak besar. Nah kemudian untuk indera telinga atau indera pendengaran, nama reseptornya adalah organ kokti, sel rambut, dan otolis, di mana kepekaannya itu adalah sebagai fonoreseptor atau penerima suara dan keseimbangan. Kemudian pengaturannya ada di lobus temporalis,
Kemudian untuk hidung atau sebagai indera pembau, nama reseptornya adalah saraf olfaktori atau saraf pembau, di mana dia bertindak sebagai kemoreseptor gas atau sebagai penerima rangsangan kimia ya, atau kemo namanya adalah kimia atau zat kimia, di mana dia terletak di bagian lobus parietalis. Kemudian untuk lidah sebagai indera pengecap, nama reseptornya adalah papila. Kemudian dia bertindak sebagai kemoreseptor cair ya, atau dia penerima zat kimia dalam bentuk liquid atau cair atau rasa dalam hal ini, dan dia terletak di bagian lobus parietalis. Dan terakhir adalah organ kulit sebagai indera peraba, di mana reseptornya adalah korpus saraf. Kemudian dia bertindak sebagai tangoreseptor ya, atau mekanoreseptor, bertindak sebagai penerima rangsangan sentuhan atau rabaan, di mana dia terletak di bagian lobus parietalis. Ini semuanya terletak di bagian otak besar ya. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu tentang organ-organ indera ini. Yang pertama adalah mata ya. Nah, mata berfungsi sebagai alat indera penglihatan atau fotoreseptor. Reseptor mata adalah fovea centralis pada retina yang merupakan lapisan mata terdalam yang peka atau sensitif terhadap cahaya. Nah, pada bola mata ini terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan sklera atau tunica fibrosa, lapisan koroid atau tunica vasculosa, dan retina atau tunica nervosa. Nah, sklera atau tunica fibrosa merupakan lapisan bagian luar atau lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. Kemudian koroid atau tunica vasculosa merupakan lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen atau zat warna. Pembuluh darah mensuplai atau menyediakan nutrisi bagi mata, dan pigmen berfungsi menyerap refleksi cahaya pada mata. Nah, jadi pada lapisan koroid ini terdapat pembuluh darah dan pigmen ya. Nah, kemudian retina atau disebut juga dengan tunica nervosa, yaitu lapisan bagian dalam atau lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor. Antara lain, di sini ada 2 ya, yaitu sel kerucut atau konus dan sel batang atau basil. Nah, sel kerucut atau konus itu merupakan sel yang peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna. Ya, sel konus terdiri dari sel yang peka terhadap warna merah, biru, dan hijau, sedangkan sel konus menghasilkan iodopsin berupa retinin untuk melihat saat terang. Nah, sedangkan sel batang atau basil merupakan sel yang peka atau sensitif terhadap intensitas cahaya rendah dan tidak peka terhadap warna. Nah, ini merupakan 2 jenis sel yang secara fungsi berlawanan ya, atau antagonis. Sel basil menghasilkan rhodopsin berupa retinin dan opsin untuk melihat saat gelap. Mata butuh adaptasi atau penyesuaian untuk memproduksi rhodopsin saat gelap mendadak, sehingga mata akan mengalami kebutaan secara temporal atau sementara ya. Nah, berarti di sini untuk retina ada 2 sel, yaitu sel yang sensitif terhadap cahaya terang atau tinggi, dan sel batang yang tidak peka terhadap warna atau dia hanya peka terhadap intensitas yang rendah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur bola mata, yang di sini ada gambar secara anatomisnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang bagian A, ini gambarnya ya. Nah, A ini adalah kornea. Oke. Nah, kornea adalah bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva yang melindungi kornea dari gesekan. Nah, apa fungsinya? Fungsi kornea adalah memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Oke. Nah, yang bagian B ini adalah aqueous humor atau dia cairan ya. Apa itu aqueous humor? Merupakan cairan yang dihasilkan badan siliaris dan mengisi bagian depan lensa. Nah, fungsinya adalah memberi nutrisi atau zat makanan bagi kornea dan lensa, serta membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Oke, kemudian yang C ya. Nah, ini adalah kanal Schlemm atau saluran Schlemm. Nah, kanal Schlemm adalah pengatur volume aqueous humor dengan mengalirkannya ke pembuluh darah.
Oke, kemudian yang D ya, ini namanya adalah pupil. Pupil adalah jalan masuknya cahaya ke mata. Kemudian E ini ya. Nah, E ini adalah iris atau selaput pelangi. Iris adalah bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk. Nah, ketika terang, maka iris akan mempersempit pupil, sedangkan saat gelap, maka iris akan memperlebar pupil. Nah, ini termasuk bagian dari saraf simpatik dan parasimpatik ya. Dia bekerja secara antagonis. Jadi kalau dia terang, maka iris akan mempersempit pupil. Ketika silau, kamu akan mempersempit atau menyempitkan pupil kamu, ya kan? Namun kalau dia gelap atau mati lampu misalnya, atau pada malam hari yang kurang penerangan, maka iris otomatis akan memperlebar pupil. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pada pupil ini terdapat otot ya. Nah, otot yang mengatur diameter atau garis tengah pupil adalah otot sphincter atau sirkular. Dia berbentuk lingkaran atau circle dan dilator atau radial. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau untuk otot sphincter, dia berbentuk seperti cincin atau berbentuk lingkaran ya. Nah, sedangkan pada otot dilator, dia berbentuk jari-jari atau radius atau radial. Nah, kemudian pada otot sphincter, kontraksi pada tempat terang, sedangkan pada otot dilator, dia kontraksi pada tempat yang gelap. Kemudian otot sphincter, dia berfungsi untuk mempersempit pupil atau relaksasi iris, sedangkan pada otot dilator, dia memperlebar pupil atau kontraksi iris. Jadi ada relaksasi atau penyempitan, ada kontraksi atau pelebaran. Nah, kemudian pada otot sphincter itu otot mata cepat mengalami kelelahan. Sedangkan pada otot dilator itu otot matanya tidak mengalami kelelahan. Nah, selanjutnya otot sphincter itu dipengaruhi oleh saraf parasimpatik atau parasimpatetik. Sedangkan pada otot dilator dipengaruhi oleh saraf simpatik atau parasimpatetik. Oke. Nah, selanjutnya yang bagian F, ini gambarnya. Nah, F ini adalah apa? Lensa mata. Oke, kita bahas. Lensa mata adalah lensa bikonkav bening dari serat protein. Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk mengubah kecembungan sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Nah, di sini ada lensa bikonkav. Kira-kira apa itu bikonkav? Bi artinya apa? Dua, Sir. Dua, bagus Syakilah. Konkav artinya apa? Itu lensa kamu itu cembung atau cekung? Cembung, Sir. Cembung, Monica, ya, bagus. Jadi lensa bikonkav artinya itu dua cembung ya, seperti itu. Ada lensa bikonkav, ada lensa bikonveks. Kalau cembung itu namanya bikonkav. Oke. Nah, kemudian pada lensa itu terdapat daya akomodasi. Oke. Nah, biasanya pada pelajaran fisika ada namanya daya akomodasi pada lensa mata, itu nama satuannya adalah dioptri ya. Oke, bagus. Kemudian bagian G. Nah, ini G ya. G itu apa? G adalah badan siliaris. Apa itu badan siliaris? Yaitu kumpulan ligamen suspensor yang berfungsi mengubah cembung cekung lensa mata dengan kontraksi dan relaksasi. Berarti di sini dia mengalami pelebaran dan penyempitan ya. Nah, pada kontraksi ligamen dia dapat melihat jarak jauh, sedangkan pada relaksasi ligamen dia dapat melihat jarak dekat. Nah, kemudian pada kontraksi ligamen, ligamen akan tertarik, sedangkan pada relaksasi ligamen, ligamen akan terulur. Selanjutnya, pada kontraksi ligamen dia akan memipih lensanya, sedangkan pada relaksasi ligamen lensanya akan mencembung. Dan terakhir, pada kontraksi ligamen, lensa mata tidak lelah atau tidak mudah mengalami kelelahan, sedangkan pada relaksasi ligamen, maka lensa mata cepat mengalami kelelahan atau mudah capek. Oke? Nah, selanjutnya H. Ini H ya. Ini adalah apa? Vitreous humor. Ya, apa itu vitreous humor? Nah, merupakan cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata atau isi dari bola mata. Jadi pada bola mata ada namanya cairan yang disebut dengan vitreous humor ya. Fungsinya apa? Fungsinya agar menjaga bentuk dan tekanan bola mata.
Jadi untuk menjaga agar bentuknya bagus dan tekanannya sesuai, maka itu merupakan fungsi dari vitreous humor. Oke, selanjutnya adalah yang bagian I. Apa di sini I? Ini adalah bintik kuning ya. Nah, bintik kuning atau disebut juga dengan makula lutea merupakan bagian dari retina berpigmen kuning dan terdapat fovea centralis yang mengandung sel konus dan sangat peka dan tajam dalam menerima rangsangan cahaya. Nah, jadi pada bintik kuning ini ya sesuai dengan namanya kuning, berarti dia memiliki pigmen berwarna kuning dan terdapat fovea centralis yang peka terhadap rangsangan cahaya. Oke. Nah, kemudian yang J. Apa ini J? Bintik buta. Bintik buta ya atau blind spot ya kan? Nah, bintik buta atau blind spot merupakan bagian yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor. Berarti dia tidak peka terhadap rangsangan cahaya. Bintik buta adalah daerah awal saraf optik meninggalkan bola mata ya. Nah, sedangkan yang terakhir adalah K. Ini merupakan bagian saraf ya. Namanya adalah saraf optik. Bagian kedua. Nah, saraf optik merupakan saraf yang mengatur indera penglihatan ya. Nah, jadi ini merupakan struktur dari bola mata kita ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada jalannya rangsangan atau stimulus atau reseptor berupa cahaya ke otak. Nah, di sini ada 4 aspek atau ada 4 urutan ya. Yang pertama, cahaya masuk ke mata melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, lalu menuju ke retina. Nah, kemudian cahaya diterima sel-sel fotoreseptor di retina. Nah, pada retina terbentuklah bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, selanjutnya reseptor akan mengirimkan impuls atau rangsangan ke saraf optik bagian kedua, lalu ke lobus occipitalis otak untuk diinterpretasikan menjadi bayangan tidak terbalik. Oke, itu merupakan mekanisme rangsangan cahaya menuju ke otak ya. Nah, selanjutnya apa saja otot-otot yang terlibat di dalam penggerakan bola mata. Nah, itu mata kita bisa bergerak ke kanan ke kiri ya atau ke atas ke bawah. Kenapa? Karena ada otot yang melibatkannya gitu ya. Nah, jadi ada beberapa otot yang terlibat di dalam proses penggerakan atau mobilitas bola mata. Yang pertama adalah otot rectus superior. Itu dapat menggerakkan bola mata ke atas. Kemudian otot rectus inferior yaitu otot bola mata yang bergerak ke bawah. Kemudian otot rectus medial yaitu otot bola mata yang bergerak ke bagian dalam. Kemudian otot rectus lateral akan menggerakkan bola mata keluar. Kemudian ada otot obliquus superior yaitu bola mata yang menggerakkan ke bawah sisi luar. Dan otot obliquus inferior yaitu otot yang bergerak ke bawah sisi luar ya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa otot yang terlibat di dalam proses penggerakan bola mata atau eyeball. Nah, selanjutnya adalah struktur lain di sekitar mata ya. Kita masih ngomongin tentang mata dulu ya. Nah, jadi ada 3 struktur lain atau tambahan di sekitar mata. Ini sebagai aksesoris ya. Yang pertama adalah alis dan bulu mata. Berfungsi untuk menghindari mata dari air, benda asing, dan kotoran. Jadi kalau kamu berada di tempat yang penuh dengan polusi, misalnya banyak debu atau banyak kotoran, maka alis serta bulu mata itu dapat menghindari mata dari benda-benda asing atau dari beberapa partikel yang masuk ke dalam mata kita, ya, dari air, benda asing, dan kotoran. Kemudian kelopak mata, ya, terdiri dari lapisan konjungtiva dan otot orbicularis oculi yang berfungsi untuk melindungi mata dan memejamkan mata. Jadi untuk sebagai proteksi mata atau untuk memejamkan mata, itulah fungsi dari kelopak mata kita. Nah, yang terakhir adalah aparatus lacrimalis atau disebut juga dengan kelenjar air mata. Nah, kelenjar ini terletak di sudut mata yang terdiri dari kelenjar lakrimal atau air mata dan saluran air mata.
Nah, kelenjar ini menghasilkan air mata yang berfungsi sebagai penjaga kelembaban mata, pembunuh benda asing, atau nama enzimnya adalah enzim lisozim, dan membersihkan mata saat berkedip. Oke, nah ini merupakan informasi tentang mata kita. Nah, selanjutnya adalah telinga sebagai indera pendengaran ya. Nah, telinga berfungsi sebagai indera pendengaran atau fonoreseptor dan pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Jadi untuk seimbang, kemudian untuk bisa mendengarkan sesuatu, maka telinga sebagai organ yang terlibat. Nah, kemudian di sini ada reseptor telinga, yaitu organ korti pada koklea, dan untuk keseimbangan adalah otolis ya. Jadi untuk reseptor telinga untuk pendengaran itu nama organnya adalah korti pada koklea, sedangkan untuk menjaga keseimbangan atau balance nama organnya adalah otolis. Nah, ini merupakan struktur telinga secara anatomis atau bagian dalam. Jadi di sini kita klasifikasikan ke dalam 3 bagian, yaitu telinga dalam atau internal, telinga luar atau eksternal, dan telinga tengah ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah daun telinga atau auricula. Ini merupakan bagian telinga luar ya. Apa fungsinya? Nah, jadi daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga ya. Yaitu istilahnya menangkap atau mengumpulkan suara untuk bisa masuk ke dalam telinga. Nah, yang bagian B ini adalah saluran telinga. Ya, ini masih bagian dari telinga luar ya. Berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah, kemudian saluran telinga menghasilkan serumen yang berfungsi untuk menggumpalkan kotoran ya, atau membuat lebih padat kotorannya. Nah, yang bagian C ini sudah masuk ke bagian tengah ya guys. Nah, C ini adalah membran timpani atau disebut juga dengan gendang telinga. Apa fungsinya? Nah, jadi membran timpani ini berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran ya. Nah, selanjutnya yang bagian D, masih bagian tengah. Jadi ada 3 tulang pendengaran ya, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi ya. Nah, jadi secara berurutan terdiri dari tulang martil atau meleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Fungsinya adalah untuk meneruskan getaran suara ke tingkat oval. Ya. Nah, kemudian yang bagian E. Ini merupakan saluran eustachius ya. Nah, apa itu eustachius? Ini merupakan saluran yang berhubungan dengan tenggorokan yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan luar. Ini merupakan anatomi dari eustachius ya. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian yang F, ini gambarnya. Ini udah masuk ke bagian dalam atau internal telinga ya. Nah, F ini adalah kanal atau saluran semi-circular. Semi artinya apa? Setengah. Circle. Apa itu circle? Lingkaran. Lingkaran. Jadi, ya kan, Daeng? Jadi kanal semi-circular atau saluran setengah lingkaran. Terdiri dari 3 saluran atau 3 kanal yang mengandung cairan endolimfa dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa kupula yang dipengaruhi oleh gerakan sel-sel rambut. Nah, yang bagian G ini disebut dengan vestibula ya. Nah, vestibula terdiri dari sakulus dan utriculus yang mengandung cairan endolimfa dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa makula yang dipengaruhi oleh gerakan otolis. Dan yang terakhir, yang bagian H ini ya, H adalah koklea. Koklea itu merupakan saluran menggulung berisi cairan limfa yang terdiri dari 3 saluran, yaitu skala vestibular, skala koklea atau media, dan skala timpani. Nah, skala vestibular itu berhubungan dengan tulang sanggurdi melalui tingkap oval. Kemudian skala koklea atau media itu bagian tengah, berada di antara skala vestibular dan timpani yang dibatasi oleh membran Reisner dan membran basilar. Dan terakhir adalah skala timpani berhubungan dengan rongga timpani melalui tingkap bulat. Nah, skala vestibular dan timpani mengandung cairan perilimfa dan skala koklea mengandung cairan endolimfa dan reseptor suara atau fonoreseptor. Oke.
Dan terakhir adalah saraf auditori atau saraf pendengaran bagian ke-8. Ini merupakan saraf yang mengatur indera pendengaran dan keseimbangan atau equilibrium. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas tentang struktur fonoreseptor pada telinga berupa organ kortea. Sambil kamu lihat gambarnya. Nah, ini merupakan jalannya rangsangan atau impuls berupa suara ke otak kita. Ya, sama seperti pada mata tadi ya. Jadi ada mekanisme pendengaran atau rangsangan yang ada dari luar masuk ke bagian otak. Yang pertama adalah getaran suara dari luar akan masuk melalui daun telinga, kemudian saluran telinga, membran timpani, dan tulang pendengaran. Ada 3 yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, selanjutnya getaran itu kemudian akan diterima tingkat oval dan masuk ke skala vestibular dan kemudian melingkari koklea sampai menuju skala timpani dan keluar melalui tingkap bulat. Nah, kemudian gerakan di atas tadi akan menyebabkan membran basilar akan bergetar dan menyebabkan sel-sel rambut pada organ korti akan bersentuhan dengan membran tektorial. Dan terakhir, sel-sel reseptor atau penerima rangsangan kemudian akan mengirimkan impuls atau rangsangan ke saraf auditori bagian ke-8, lalu ke bagian lobus temporalis otak untuk diterjemahkan sebagai suara. Oke, itu adalah mekanisme atau jalannya rangsangan berupa suara ke otak kita. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas tentang struktur reseptor keseimbangan pada telinga. Tadi kita membahas tentang bagian pendengaran. Yang kedua adalah keseimbangan atau equilibrium. Oke. Nah, yang pertama adalah kupula pada kanal semisirkular atau setengah lingkaran. Nah, pada kupula ini terdapat sel-sel rambut yang peka terhadap gerakan memutar kepala. Arah gerakan kupula berlawanan atau antagonis dengan arah gerakan kepala. Ini gambarnya secara anatomis ya. Nah, yang kedua adalah makula pada vestibula. Pada makula ini terdapat batu otolis dan sel-sel rambut yang peka atau sensitif terhadap gerakan vertikal kepala berdasarkan gaya gravitasi ya. Nah, ini adalah gambarnya pada makula vestibula. Oke. Nah, jadi ada 2 struktur keseimbangan pada telinga, yaitu kupula pada kanal semisirkular dan makula pada vestibula. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ hidung sebagai indera pembau atau olfaktori ya. Nah, hidung berfungsi sebagai indera pembau atau penghidungan atau disebut dengan kemoreseptor gas. Kemo artinya apa? Zat kimia ya. Nah, jadi pada reseptor hidung ini terdapat saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit atau palatum, rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau disebut dengan odoran. Odor artinya bau ya. Nah, di sini ada struktur saraf olfaktori, di sini ada bulbus olfaktori, ada tulang tapis, ada saraf olfaktori bagian pertama. Nah, di sini ada reseptor untuk mengetahui bau ya atau gas tadi. Kemudian ada silia atau rambut-rambut, ada mukus atau lendir, serta epitel olfaktori. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya mekanisme atau jalannya rangsangan berupa bau ke otak kita ya. Nah, yang pertama, bau itu akan masuk ke hidung bersama udara inspirasi. Kamu menghirup udara, maka itu akan masuk bersama bau. Nah, kemudian bau tadi itu akan diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung. Oke, nah kemudian reseptor tadi akan mengirimkan impuls atau rangsangan ke saraf olfaktori yang pertama untuk diterjemahkan menjadi bau atau aroma tadi. Oke, itu merupakan mekanisme atau jalannya rangsangan berupa bau ke otak kita. Nah, kemudian tiap sel saraf olfaktori bertanggung jawab atas molekul bau yang berbeda-beda sehingga dapat mengenali beragam bau. Ada bau busuk, ada bau menyengat. Itu kita bisa membedakan mana bau yang sangat pekat, mana yang tidak ya. Karena di situ dia memiliki molekul bau yang berbeda-beda atau bervariasi. Dan yang terakhir adalah indera pembau atau olfaktori ini akan bekerja sama dengan indera pengecap sebagai kemoreseptor untuk mengenali rasa sekaligus bau. Jadi untuk mengenali, oh ini aromanya enak, ini kurang enak, kemudian ini baunya kurang sedap atau sedap, itu merupakan
hasil kerjasama dari indera pembau kita atau indera olfaktori. Oke, selanjutnya adalah lidah ya atau lingua. Nah, lidah berfungsi sebagai indera pengecap atau kemoreseptor cair atau liquid ya. Nah, reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka atau sensitif terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur atau saliva. Nah, di sini ada struktur papila dan tunas pengecap. Bisa kamu perhatikannya. Nah, di bagian warna ungu ini merupakan indera untuk merasakan manis atau sweet ya. Sweet. Kemudian yang hijau ini merupakan indera untuk mendeteksi rasa pahit atau bitter. Kemudian asin ini yang bagian warna biru agak muda ini merupakan indera untuk merasakan asin atau salty. Kemudian ini yang berwarna kuning ini untuk merasakan asam atau sour. Dan bagian orange ini adalah umami atau gurih. Ya, jadi ada 5 indera perasa pada lidah kita. Jadi ada manis, pahit, asin, asam, dan umami atau gurih. Nah, umami ini merupakan indera yang paling terakhir ditemukan oleh orang Jepang ya. Oke, selanjutnya adalah penyebab munculnya rasa-rasa utama di bagian lidah. Nah, kalau rasa manis itu disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Jelas ya, kalau dia rasanya manis seperti glukosa, maka itu akan dideteksi oleh rasa manis. Kemudian rasa asin disebabkan oleh ionisasi garam-garaman seperti natrium klorida atau NaCl. Kemudian pada rasa asam disebabkan oleh ion H positif suatu zat seperti asam jeruk atau sitrat. Kemudian rasa pahit itu disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa manis. Rasa pahit juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat toksik atau racun. Dan terakhir, rasa umami atau gurih disebabkan oleh bumbu dan saus tertentu yang bersifat gurih. Jadi kalau kamu mengkonsumsi micin atau MSG, maka di situ yang dominan adalah rasa umami atau rasa gurih ya. Nah, apa penyebab munculnya rasa-rasa ini? Karena dia ini sebetulnya tidak berhubungan dengan papila atau tonjolan lidah ya. Nah, contohnya rasa pedas atau hot itu sebetulnya disebabkan oleh zat yang mengiritasi atau melukai permukaan lidah serta memberi sensasi terbakar atau panas, ya kan? Nah, oke. Nah, di sini ada 4 bentuk papila atau tonjolan pada lidah atau lingua, yaitu papila fungiform, filiform, circumvallata, dan foliata. Nah, pada papila fungiform dia berbentuk seperti jamur, banyak terdapat di bagian depan dan samping lidah, kemudian terhubung dengan saraf fasial atau saraf bagian wajah ya, berbentuk V. Nah, yang kedua adalah papila filiform, berbentuk benang halus panjang, banyak terdapat di bagian depan lidah, tidak mengandung tunas pengecap, tetapi merasakan tekstur makanan. Jadi teksturnya yang keras atau lembut, kemudian terhubung dengan saraf fasial atau saraf wajah bagian V ya. Oke, berbentuk V. Nah, yang ketiga adalah papila circumvallata. Circum artinya apa? Lingkaran atau berbentuk cincin. Nah, jadi pada papila ini dia berbentuk seperti cincin atau lingkaran. Kemudian dia banyak terdapat di bagian belakang lidah, membentuk huruf P terbalik seperti ini. Kemudian dia kurang sensitif terhadap rasa dan terhubung dengan saraf glosopharyngeal. Ini saraf bagian ke-9 ya. Nah, yang terakhir adalah papila foliata. Nah, berbentuk seperti lipatan pendek atau palu. Kemudian dia terdapat di bagian samping lidah, paling peka terhadap rasa dan terhubung dengan saraf fasial atau saraf ke-5 dan glosopharyngeal atau saraf ke-9. Oke, semuanya. Nah, ini merupakan papila yang ada pada lidah atau lingua. Oke. Nah, lidah berdasarkan kepekaan rasa dominannya terbagi menjadi ini ya. Jadi kalau dia di ujung lidah ini untuk rasa manis, kemudian di bagian pinggir ini untuk rasa asin, di bagian pinggir di bagian agak ke dalam itu asam, serta paling belakang lidah itu untuk rasa pahit. Ya. Nah, kemudian jalannya rangsangan berupa rasa ke otak di sini, molekul makanan dan minuman larut dalam air liur. Jadi kalau kamu sedang makan atau minum, maka itu akan larut di dalam saliva kita. Nah, selanjutnya itu rasa akan masuk ke tunas pengecap dan diterima oleh sel reseptor sesuai dengan rasa yang dikenalinya. Apakah rasa manis, asam, asin, dan sebagainya.
Kemudian terakhir reseptor atau penerima rangsangan tadi akan mengirimkan impuls ke saraf fasial, yaitu saraf bagian kelima, dan saraf glosopharyngeal atau saraf ke-9 ke lobus parietalis otak untuk diterjemahkan menjadi rasa atau taste. Oke. Oke, terakhir ya, ini adalah kulit. Oke. Nah, kulit ini berfungsi sebagai indera peraba, yaitu mekanoreseptor atau tangoreseptor. Di sini ada epidermis atau lapisan bagian luar, dermis lapisan bagian tengah, dan hipodermis adalah lapisan bagian dalam. Nah, di sini ada beberapa reseptor kulit, yaitu lapisan epidermis serta dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan atau impuls. Kita bahas ya. Yang pertama adalah reseptor ujung bebas terletak pada lapisan epidermis, merasakan sakit atau nyeri. Kemudian reseptor ujung rambut terletak di sekitar folikel rambut, merasakan gerakan rambut, ya kan? Yang ketiga adalah corpus pacinae, merasakan tekanan kuat atau strong pressure. Yang keempat adalah corpus rufinae, merasakan panas, corpus Krauss, merasakan dingin, kemudian corpus Meissner, merasakan sentuhan, kemudian diskus Merkel, terletak pada lapisan epidermis, merasakan sentuhan, tekanan ringan, dan sakit atau nyeri. Ya, nah ini merupakan reseptor kulit yang ada pada kulit kita atau derma ya. Nah, selanjutnya adalah struktur lapisan kulit. Tadi ada epidermis, dermis, dan hipodermis ya. Nah, epidermis atau kulit ari merupakan jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan sel kulit mati yang terdiri dari 4 lapisan dari atas, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum germinativum. Nah, pada stratum corneum atau kulit tanduk, dia akan mengalami desquamasi atau pengelupasan dan keratinisasi atau pembentukan zat tanduk atau keratin yang berfungsi untuk melindungi kulit di bagian bawahnya. Yang kedua adalah stratum lucidum, merupakan lapisan bening dan tipis sebagai pelindung atau proteksi dari sinar ultraviolet atau UV. Yang ketiga adalah stratum granulosum, merupakan lapisan tempat terdapatnya butir-butir melanin atau pigmen kulit ya. Yang terakhir, yang keempat adalah stratum germinativum, merupakan lapisan tempat pembelahan atau proliferasi sel-sel kulit. Lapisan ini dapat dibagi lagi menjadi stratum spinosum dan stratum basal. Oke, nah yang kedua adalah dermis atau corium atau disebut juga dengan kulit jangat, yaitu jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler-kapiler darah, sel-sel reseptor kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. Oke, yang terakhir adalah hipodermis. Ini merupakan lapisan yang paling dalam, disebut juga dengan lapisan subkutan, yaitu jaringan ikat yang terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Oke, nah ini merupakan informasi tentang indera pada manusia ada 5 ya, mata, hidung, kulit, telinga, dan lidah. Oke, terakhir adalah gangguan atau penyakit atau kelainan yang dialami oleh seseorang pada sistem indera ya. Nah, gangguan pada indera penglihatan pada mata ada 3, yaitu miopi, hipermetrofi, dan presbiopi. Nah, miopi atau disebut juga dengan rabun jauh. Apa itu miopi? Tidak mampu melihat jarak jauh karena titik jauhnya kurang dari akomodasi sentimeter atau tak terhingga dia. Nah, miopi ini terjadi karena A, bayangan jatuh sebelum retina, B, bola mata terlalu lonjong, dan C, kelengkungan lensa mata terlalu besar. Jadi apabila seseorang menderita miopi atau rabun jauh, maka dapat dibantu menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Nah, saya sebagai penderita miopi, saya menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Saya memiliki minus 3 ya, 3 sebelah kanan, 3,5 sebelah kiri. Oke, yang kedua adalah hipermetrofi atau rabun dekat, yaitu tidak mampu melihat jarak dekat karena titik dekatnya lebih dari 25 cm ya. Nah, hipermetropi atau rabun dekat terjadi karena bayangan jatuh setelah retina, kebalikan dari miopi tadi ya. Kemudian bola mata terlalu pipih atau flat dan kelengkungan lensa mata terlalu kecil.
Nah, jadi apabila seseorang mengalami hipermetropi atau rabun dekat, maka dapat dibantu menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif atau mata plus ya. Kalau mata minus itu adalah rabun jauh, kalau mata plus itu adalah rabun dekat. Nah, yang terakhir adalah presbiopi atau cacat mata tua disebabkan karena faktor usia yang disebabkan oleh menurunnya daya akomodasi mata. Kalau sudah usia lanjut, maka dia rentan terkena presbiopi. Nah, presbiopi itu dapat dibantu menggunakan kacamata berlensa bifokal atau rangkap, yaitu terdiri dari lensa cembung di bagian atas dan lensa cekung di bagian bawah. Ya, dia menggunakan dua lensa yaitu cekung dan cembung ya. Kemudian ada astigmatisme atau mata silindris. Itu adalah disebabkan karena bentuk kornea mata yang tidak bulat atau bersifat silinder ya, berbentuk silinder. Nah, astigmatisme dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa silindris, kemudian katarak yaitu keruhnya lensa mata karena penumpukan glukosa. Trakoma merupakan peradangan atau inflamasi lapisan konjungtiva mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Ada rabun senja, buta saraf, dan buta warna ya. Nanti kamu bisa melihat sendiri informasinya di psikologi ya, bisa kamu baca sendiri. Nah, itu adalah gangguan pada mata. Kemudian gangguan pada indera pendengaran atau telinga, ada tuli saraf, tuli konduktif, motion sickness atau mabuk dalam perjalanan, ya kan? Jadi ada beberapa gangguan pada telinga ya. Nah, selanjutnya adalah gangguan pada indera pembau atau hidung. Jadi ada hiposmia, parosmia, kakosmia, anosmia, dan pilek ya, atau flu. Nah, selanjutnya gangguan pada indera pengecap atau lidah. Ada sariawan lidah, ada kanker lidah, fisura lidah, mikroglosi, dan makroglosi. Kemudian gangguan pada indera peraba atau kulit. Jadi ada panu, ada kurap, jerawat, dermatitis, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi ini merupakan gangguan atau kelainan yang terjadi pada indera manusia. Oke. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai indera pada manusia atau sistem indera. Nah, sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan dari siswa-siswa sekalian? Ada pertanyaan? Jelas ya? Tidak, Sir. Jelas, Sir. Jelas sekali ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa kamu tanyakan ke WA saya aja ya. Nah, kemudian juga nanti di sini memang slide-nya sangat bagus sekali, informatif sekali. Kamu bisa langsung baca aja di psikologi ya. Oke. Yes, Sir. Nah, itu saja informasi tentang sistem indera. Bapak akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.